Oke, selamat pagi semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, teman-teman. Kita ketemu lagi ya di market update untuk Akademi Admirals ya. Topik hari ini tuh lebih saya menekankan pada market efisiensi ya. Jadi kita akan membicarakan materi market efisiensi itu seperti apa. Kemudian kita juga akan bahas soal cara membaca rumor, cara membaca news itu seperti apa. Karena market efisiensi itu nggak lepas dari yang namanya, salah satunya adalah terkait rumor gitu. Itu nggak akan lepas dari itu. So, kita akan mulai aja. Sebelum itu, kita akan disclaimer on dulu ya. Jadi, isi presentasi ini didasari oleh analisa teknikal, dikombinasikan dengan analisa makroekonomi dan aliran dana. Kemudian analis hanya memberikan pandangan tanpa memaksa pembaca atau penonton untuk membeli saham ataupun kripto yang dipaparkan dalam presentasi ini. Segala bentuk kerugian yang terjadi di luar tanggung jawab analis yang memaparkan presentasi ini. Kemudian mohon untuk analisa ulang sebelum melakukan transaksi pada saham atau kripto tersebut. Oke. Sekarang kita ini. Nah, topik ini yang seperti tadi saya bilang, memahami market efisiensi dan cara membaca news dan rumor. Ya, nanti itu akan kita bahas. Tapi sebelumnya, ini ada beberapa hal yang kita bahas dulu ya. Jadi kita akan bahas satu-satu apa yang terjadi di dalam sebulan ini, kemudian data Amerika seperti apa, ya. Nanti kita bahas. Kemudian kita bahas apa yang terjadi dalam sebulan ini. Ya, kita lihat dari sisi Amerika Serikat dulu ya, karena gimana pun masih patokannya dari Amerika. Kita lihat inflasi mulai melandai tapi belum meyakinkan, sehingga suku bunga masih sulit untuk dipangkas ya. Jadi update terakhir dari Amerika Serikat itu adalah US Fed ya, pencils in one interest rate cut this year. Jadi tadinya udah ngomong 3 kali bakal di-cut pada bulan tahun ini, tapi ternyata nggak jadi. Jadinya cuma sekali. Itu pun saya menyaksikan akan terjadi rate cut untuk tahun ini gitu. Jadi masih mempertanyakan lah. Masih mempertanyakan. Kemudian 1 kali pemangkasan pada tahun ini dan 4 kali untuk tahun depan. Jadi ini lebih ke dot plot. Jadi kalau The Fed itu punya dot plot ya. Dot plot itu kayak voting anggota-anggota The Fed, kira-kira mereka kapan bisa ini. Mereka kapan bisa cut rate gitu. Nah, data yang mix akhir-akhir ini masih membuat The Fed ragu untuk mengambil keputusan ya. Kalau kita lihat sebentar ya. Ini ada yang sorry. Oke, kita lihat dari tingkat suku bunga. Suku bunga masih ditahan cukup lama di tahun ini ya. Saat ini masih range di level 5,25 sampai 5,50. Kemudian kalau kita lihat, coba kalau kita lihat ya, ini masih terkait sama penurunan inflasi. Inflasinya masih belum cukup kuat untuk turun ya, belum cukup pasti untuk penurunannya. Jadi masih ketahan makanya suku bunganya gitu ya. Kemudian kita lihat inflasi untuk bulan Mei. Pergerakan inflasi bulan Mei ditahan oleh sektor energi, baik dari sisi bahan bakar bensin maupun gas. Sedangkan di sektor lain terjadi penurunan seperti sektor makanan dan kendaraan. Jadi core inflation-nya di 3,4, kemudian inflasi seluruhannya masih di level 3,3. Jadi kalau kita lihat penurunannya ini tuh disebabkan oleh dari sektor lain selain energi dan selain bahan bakar dan gas ya. Tapi di sektor lain seperti makanan, kendaraan, kemudian rumah ya, perumahan gitu-gitu itu lagi turun. Makanya inflasinya cukup melandai. Cuman itu belum memuaskan The Fed atau meyakinkan The Fed untuk melakukan pemotongan tingkat suku bunga gitu. Kemudian kalau kita lihat PPI-nya juga, PPI Amerika melandai seiring dengan melandainya pula CPI. Jadi dia juga turun ya, di mana kalau kita lihat penurunan, kalau nggak salah penurunan biaya produksi atau barang yang keluar dari pabrik itu turun sekitar 0,9% ya. Jadi
Itu juga seiring dengan melemahnya CPI, melemahnya consumer expenditure, ya. Kemudian efek itu dapat dari mana? Efek itu dapat muncul dari initial jobless claim yang dari bulan lalu kita bahas turun terus ya, naik terus jobless claim-nya. Kenaikan jobless claim ini juga salah satu disumbang oleh penundaan pembayaran gaji, ya, pembayaran gaji yang mencetak tertinggi selama 5 bulan terakhir. Jadi jobless claim-nya ini terpengaruh oleh status pembayaran gaji yang tertunda gitu ya. Jadi masih. Jadi makanya satu sisi initial jobless claim-nya naik, otomatis kan sebenarnya pasar ketenaga kerjaan cukup berat saat ini ya. Walaupun kemarin kalau kita lihat non-farm payroll-nya kan naik ya. Non-farm payroll-nya naik untuk bulan April, dan gua rasa kalau misalkan initial jobless claim-nya naik terus per minggu, setiap minggunya, data tiap minggunya naik terus, mungkin non-farm payroll-nya juga akan turun gitu ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, saya skip beberapa negara, saya lebih fokus langsung ke Indonesia ya. Karena saya lihat akhir-akhir ini teman-teman mungkin juga ngerasain banyak banget sentimen yang jelek di Indonesia sendiri. Kita lihat cukup banyak ya sentimen yang jelek di Indonesia, dan terutama kita cerminannya dari mana? Cerminannya ya kita lihat dari rupiah aja. Rupiah kelihatan kan melemah, bahkan kemarin sampai 16.400-an. Nah, itu sudah mencerminkan bahwasannya rupiah itu signal sebagai untuk kita untuk kurang begitu bagus lah kayak gitu. Kemudian kita lihat Indonesia secara inflasi melandai ya. Kalau kita lihat inflasi year on year-nya melandai, kemudian secara month to month-nya juga kelihatannya deflasi ya, minus 0,9% ya kalau nggak salah. Nah itu pokoknya minus deh, untuk month to month-nya minus. Jadi inflasi secara year on year-nya masih tertahan dan cukup melandai, nggak kemana-mana. Ya, kemarin naik dikit ya, cuman karena puasa dan lebaran, habis itu turun lagi. Kemudian tadi malam juga di Telegram saya bahasin soal retail sales-nya turun, car sales-nya turun, motorcycle sales-nya turun gitu ya. Walaupun indeks IKK-nya, indeks keyakinan konsumennya itu masih di level 120-an. Jadi di atas 100 itu masih cukup oke gitu. Dan Indonesia suku bunga masih bertahan di level 6,25% dengan masih menunggu kapan The Fed akan mulai memangkas tingkat suku bunga. Jadi Indonesia terlalu resiko kalau misalkan dia menurunkan tingkat suku bunga mereka. Pasti rupiahnya langsung anjlok lagi. Bahkan mungkin bisa nembus 17.000 gitu. Tapi ada rumor, ini gue dengar beberapa hari terakhir ini, kemungkinan suku bunga juga bakal dinaikin lagi ke 6,50. Jadi ada potensi ke itu guna untuk menahan tingkat suku bunga, untuk menahan rupiah kita gitu. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat itu banyak sentimen yang kurang baik untuk Indonesia ya, kalau kita lihat ya. Jadi di sini gue juga akan jelasin cara lihatnya gimana. Ketika rupiah melemah terhadap dolar itu sebenarnya faktor domestik atau faktor dari dolar US-nya. Jadi kalau kita lihat, cara simpelnya adalah kita membandingkan beberapa par ya, misalkan rupiah terhadap dolar. Kemudian kita lihat Singapura dolar terhadap US dollar gimana, Japan yen terhadap US dollar gimana, apakah mereka juga turut melemah gitu. Tapi kalau merekanya menguat, tapi kita sendiri, pokoknya dari beberapa par yang kita coba, ternyata cuma rupiah doang yang melemah, dan melemahnya cukup signifikan. Nah, itu dalam arti bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya masalahnya itu ada di domestik, bukan masalahnya di luar. Tapi ketika dolarnya menguat, tapi mata uang yang lain juga ikutan melemah, semua rata-rata tuh melemah. Berarti itu secara tidak langsung itu adalah penguatan dari dolarnya sendiri. Itu sentimen dari Amerikanya langsung gitu. Jadi itu cara kita melihat sebenarnya market itu atau rupiah itu melemah karena apa. Kita lihat dari situ. Kalau signalnya adalah karena domestik, berarti
sinyalnya karena cuman rupiahnya melemah, berarti sinyalnya adalah karena masalah domestik ya. Kita akan lihat sedikit soal sentimen domestik ya. Yang pertama, BP Tapera. Mungkin kalau saya teman-teman bisa ikut di Instagram pribadi saya suka nyinggungin Tapera ya. Jadi Tapera ini satu kebijakan yang sebenarnya udah ada. Kalau nggak salah dulu kan sebutannya Taperum ya. Itu kan lebih diperuntukkan untuk PNS-PNS. Ya, jadi ini tabungan masa depan dalam bentuk fokusnya untuk properti lah istilahnya kayak gitu. Nah, masalahnya kalau kita telisik lebih dalam laporan keuangannya, laporan kinerjanya Tapera. Jadi Tapera ini bukan baru tapi udah lama gitu ya. Nah, kita terus lebih dalam, Tapera ini tuh banyak duitnya itu dialokasiin ke obligasi, ke sunya pemerintah gitu-gitu. Jadi kelihatan bahwasannya, dan kemarin juga ada beritanya, bahwasannya fokus Tapera itu benar untuk membeli surat utangnya pemerintah. Jadi pemerintah dapat duit gitu. Jadi secara tidak langsung kita itu dipakai untuk untuk membeli surat utang pemerintah dapat duit gitu. Ya duitnya nanti kemana ya kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas yang harus kita kritisi yaitu soal itu. Karena bukan masalah secara sistemnya bagus, niatnya bagus, cuman masalahnya kadang pengelolaannya tepat sasaran apa enggak. Kemudian kan saya pernah ngulik, dia transaksinya akan dimasukin, salah satunya investasinya tuh masukin ke efek itu saham ya, efek syariah, saham syariah. Nah itu kan nggak menjamin, terus dia menekankan bahwa itu lebih aman dibanding yang lain. Tapi kan itu nggak menjamin gitu loh, nggak menjamin bahwa kita invest atau kita letakin saham di syariah, ya walaupun udah memenuhi apa istilahnya, memenuhi prinsip-prinsip syariah ya, perusahaan yang nggak ada utang, kan itu secara aturan, secara aturan. Tapi secara prakteknya kan ya kita sama-sama tahu lah, BP Jam Sostek dulu apa Jiwasraya itu kan udah kelihatan. Kemudian apalagi banyak hal gitu ya. Jadi itu yang perlu kita kritisi lah kayak gitu. Terus udah banyak masalahnya kan, udah banyak potongan pajak PPh, kemudian pajak BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kemudian apalagi Tapera. Masalahnya kalau ini tuh dipotong tapi kita dapat manfaatnya bagus, itu ya is oke lah menurut gua, karena beberapa negara maju kan pemotongan pajaknya gede, tapi manfaat yang diberikan oleh hasil pajak yang kita bayar itu kan juga besar gitu. Itu no problem gitu, nggak masalah. Kita bisa menikmati fasilitas umum, kendaraan umum segala macam dengan jelas gitu. Cuman kan masalahnya di kita nggak gitu. Nah itu jadi masalah, dan salah satunya mungkin pertimbangan dari asingnya juga, itu BP Tapera ya. Kemudian IKN belum ada investor asing. Nah ini yang cukup, menurut gua ini adalah salah satu sentimen yang cukup membuat investor asing itu saat ini outflow gitu, baik di ISG maupun di SBN ya. Jadi kalau kita lihat IKN belum ada investor asing gitu, investornya lokal kalau nggak salah, sama pakai dana APBN. Nah APBN itu kan targetnya, dana APBN untuk IKN itu sekitar 90 triliun ya. 90 triliun itu dari anggaran 2022, 2023, 2024. Ya, anggarannya tuh 3 tahun ini. Dan itu udah kepake sampai 72, 73. Sekitar itu ya. Dan sekarang sisa 17 triliun. Nah, ini cukup beresiko gitu ya. Cukup beresiko. Dan kita juga harus memahami. Cukup beresiko juga. Ini juga harus kita perhatiin. Gitu. Kemudian next. Nah, Morgan Stanley menurunkan rating saham Indonesia dan singgung makan siang gratis. Jadi saya dapat report dari Morgan Stanley ini. Jadi sebenarnya satu sisi berita singgung makan siang gratis itu kayak cuma sepotong paragraf. Nanti saya share deh reportnya di ini ya,
saya share penggalan reportnya di Telegram channel gitu. Nah, cuman sepenggal ini, tapi saya lihat lumayan digoreng sama media di mana-mana gitu-gitu. Walaupun dia cuma sepenggal kata doang gitu. Tapi ini cukup berdampak lah. Nah, Morgan Stanley downgrades Indonesian stock to underweight ya. Jadi dia menurunkan peringkat sahamnya dari yang tadi overweight jadi underweight gitu. Jadi dan mereka juga udah jualan. Kita tahu kan MSCI rebalancing, kalau kita lihat dan kita cek outflow terhadap bank-banknya kita, terhadap banking ya, saham-saham bankingnya kita tuh lumayan gede gitu. Nah ini kan mereka sebenarnya udah beres jualan, baru mereka kasih report gitu. Nah ini juga sebenarnya kalau saya lihat bukan cuman masalah, jadi the whole masalah ini ya, ini bukan masalah ekonominya kita sih sebenarnya, tapi lebih ke masalah politik juga. Ya kita tahu ya, namanya kita, maksudnya kalau kita di saham ya, di market lah, kita nggak akan pernah lepas yang namanya ekonomi dan politik. Jadi pasti politik itu akan menjadi sentimen untuk ekonomi, dan politik itu juga menjadi sentimen untuk saham juga gitu loh. Nah ini mungkin lebih ke sentimen politik, uncertainty political ya. Kalau kita lihat saat ini masih banyak, kita masih akan ada pilkada, kemudian berbagai masalah ya, kita lihatlah lucu-lucu masalahnya, pemberitanya tuh lucu-lucu semua gitu loh. Jadi itu yang membuat sebagai investor asing tuh nggak kurang suka. Karena gimana pun kita kan masih dikatakan sebagai negara dengan investment rate-nya kan high risk. Ya, investment rate-nya high risk. Walaupun kita mau ngomong nih, Amerika panggung hutangnya tinggi segala macam, tapi mereka itu negara maju, satu. Kedua, mereka itu negara dengan tingkat risiko yang lebih kecil dibanding Indonesia gitu. Itu the fact lah gitu. Dan kita lihat saat ini pemerintahan juga banyak investor larinya ke Vietnam, ke mana lagi, ke Malaysia, ke yang lain, ke Singapura gitu-gitu. Kenapa nggak lari ke Indonesia gitu? Nah itu kalau saya lihat ya, mungkin ini menurut penerawan saya, bukan menurut penerawan saya sih, tapi lebih menurut pendapat saya itu lebih ke karena somehow kita ini Indonesia saat ini kalau saya lihat tuh bukan non-blok lagi ya. Yang artian kita lebih banyak transaksi dagang ke China, dan China juga banyak invest di kita kan gitu. Jadi gue lihatnya satu sisi yang digemborin sama media segala macam memberikan sentimen jelek ke kita itu adalah mungkin dari media-media barat gitu ya. Kalau kita lihat mungkin dari sisi Amerikanya gitu dibanding China-nya. Kan kalau dulu kan kita non-blok, kita satu kaki di Amerika, satu kaki di China. Sekarang kan enggak. Sekarang kita tuh lebih berat di China. Ekspor impor kita juga lebih berat di China. China pertama, kedua Amerika gitu. Jadi saya lihat mungkin karena itu secara politikal ya. Kita nggak berbicara soal ekonomi, tapi berbicara soal politik. Nah itu yang saya lihat kenapa kok Indonesia akhirnya ini sentimennya jelek mulu gitu. Nah itu yang buat saham kita juga nggak kemana-mana gitu. Nah belum lagi masalah judi online. Nah ini juga nggak beres-beres masalahnya. Somehow capital outflow kita, uang yang keluar dari Indonesia itu juga bisa dari judi online, teman-teman. Kalau teman sadari kan sebenarnya duitnya kan dari luar, terus masuk ke Indo, dipakai untuk judi online sama masyarakat ya. Yang saya lihat gini, judi online-nya itu seperti kita main dulu Clash of Clans, kayak main di handphone lah. Ibaratkan lagi main game gitu. Top up-nya kan nggak harus segede. Top up-nya kayak kadang 20.000 juga bisa. Tapi kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit kan. Orang kan nggak berasa. Kalau kita lagi main sesuatu yang belinya dikit-dikit kan nggak berasa kan. Jajan, tambah lagi ya 20.000, kalah lagi, nambah lagi 20.000, kan itu nggak berasa. Tapi kalau kita hitung per bulan mungkin bisa ratusan ribu, bahkan jutaan gitu. Dan banyak banget kasus dari
judi online itu udah merambat sampai ke anggota TNI yang kemarin kasusnya dibakar sama istrinya, ya kan? Bukan anggota TNI tapi anggota polisi gitu. Nah, itu udah saking mengakarnya. Nah, begitu duitnya masuk dari pengguna masuk ke providernya kan langsung itu kan nanti dipindahin keluar. Nah, itu kan secara tidak langsung kan itu terjadi capital outflow. Capital outflow ya. Jadi itu yang kita pertimbangkan gitu. Jadi ini juga jadi masalah di kita. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Kita hari ini ngobrolnya masalah-masalah domestik. Ya karena saya lihatnya itu perlu gue sampaikan juga. Jadi ya that's why kalau misalkan banyak yang bertanya, kenapa sih Indonesia itu sulit ini ya, ISG sulit naik, kok Indonesia banyak sentimen negatif gitu-gitu ya, rupiahnya melemah ya, beberapa faktor itu tadi. Gitu. Nah kalau kita lihat, biasa itu kan saya suka kalau teman-teman ikut kan, biasa indikator global ya. Kalau kita lihat dari rupiah sendiri kemarin udah break 16, ini data kemarin belum closing, tapi closingnya kalau di Google itu sampai 16.400-an. Nah, bahkan kalau saya lihat secara teknikal itu bisa nyampe 16.600, mungkin bahkan 17.000. Memungkinkan, why not gitu ya. Nah, terus kita lihat dari dolar indeksnya sendiri. Dolar indeksnya juga potensi menguat ya. Potensi menguatnya juga cukup tinggi. Kalau kita lihat cukup tinggi ya. Bahkan kalau begitu kemarin kalau monthly update kemarin kan masih ada potensi DXY-nya turun sampai ke sekitar 100. Tapi kalau kita lihat sebulan terakhir ini dia belok ke atas. Jadi masih ada potensi dolarnya akan menguat sampai 107. 105 sampai 107 itu target penguatan dolar indeksnya. Otomatis rupiahnya juga nanti akan bisa berdampak juga. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatiin. Gitu. Kemudian gold. Di sisi lain secara teknikal, ya biasanya kan mungkin kalau teman-teman yang baru ikut monthly update-nya gue, jadi gue tuh suka membandingkan secara teknikal sama sentimen. Jadi ini secara teknikal udah kasih gambaran, ini kayaknya ada rising wedge, kemudian udah terkonfirmasi gold ini bakal kecenderungan turun. Nah, gold ini bakal kecenderungan turun tapi DXY-nya menguat. Ya biasanya kan dolar itu against komoditi kan, against yang lain gitu. Jadi kalau dolarnya menguat pasti komoditasnya turun gitu. Nah, ini kita lihat kemungkinan goldnya juga bisa melemah sampai mungkin kisaran 2.200 2.300. Dan ini tuh dalam jangka kurun mungkin sebulan ya, enggak yang tiba-tiba besok udah nyampe, enggak, tapi dalam perjalanannya mungkin akan naik turun, mungkin targetnya akan di sekitar 2.200 untuk si goldnya gitu. Oke, kemudian kita lihat US oil ya. US oil juga kita lihat satu sisi mungkin dia ada potensi dalam jangka sebulan ke depan, mungkin ada potensi dia bisa naik ke kisaran 88 rupiah. $88 per barel ya. Kita lihat US oil-nya sekarang masih ranging, masih lagi konsolidasi. Ini sedikit ada indikasi secara teknikal ada inverted head and shoulder ya di sini. Nah, kalau dia sampai level 80 kemudian dia kepentok turun lagi, nah kemungkinan terus dia bisa rebound, nah kemungkinan dia bisa targetnya di sekitar 88% sampai 90. $88 sampai 90 ya. Gitu. Oke, next kita lihat IHSG ya. Kita lihat IHSG kemarin turun cukup dalam dan outflow masih cukup terjadi kemarin ya. Kalau kita lihat hari ini terakhir, kemarin hari Jumat itu ada outflow sebesar 1,15 triliun. Kalau kita tarik seminggu terakhir, asing itu udah outflow 4,3 triliun di IHSG. Dan sebulan terakhir dia udah keluar 10 triliun. Jadi cukup gede ya. Year to date-nya 18,4 triliun. Ya, sebulan terakhir itu udah dia keluar 10,4 triliun. Jadi cukup gede.
Dan biasanya kalau nggak salah kan paling banyak tuh di BRI ya. BRI itu outflow-nya masih cukup gila, cukup banyak. Dan nah, selain outflow asing di market kita ya kita tahu ya, ada FCA brand ya, full call auction dari brand ini menjadi salah satu pengaruh dalam pergerakan market saat ini. Nah, ini gue itu nggak bikinin slide ya. Kenapa? Karena bagi saya mungkin better kita ngomong aja langsung. FCA full call auction itu menurut gue aturan yang nggak jelek-jelek banget lah, full call auction. Tapi masalahnya full call auction itu harusnya dibatasin sama saham-saham yang market cap-nya kecil. Nah, sedangkan brand kan market cap-nya gede ya. Dan aturan market cap itu menurut gue juga bursa harus cukup dievaluasi lagi, ditambah lagi syaratnya. Supaya apa? Supaya saham yang punya market cap gede, kemudian punya volatilitas tinggi, itu harusnya nggak bisa dimasukin ke indexing. Jadi nggak dihitung. Indexing, pembobotan indexingnya tuh nggak dihitung. Itu yang paling penting menurut gue. Nah, sekarang FCA ini kena di brand. Dan kita tahu sebenarnya suspensinya brand itu kan sebenarnya kan udah dikonfirmasi dia bakal masuk FTSE kan, FTSE rebalancing untuk minggu depan. Tapi kan akhirnya dibatalin. Nah, masalahnya kan harusnya bursa itu kan jauh-jauh hari udah tahu, oh brand ini pasti diinfoin dong, masa nggak ada laporan sih? Pasti dilaporin. Oh, brand bakal masuk FTSE gitu. Maka harusnya nggak kena suspend lagi kan kayak gitu. Nah, begitu dia kena 2 kali suspend, ya udah dia masuk FCA. Nah, masalahnya begitu dia masuk FCA dengan bobot weighting yang gede terhadap indeks, terhadap ISG, maka itu memberikan impact ke saham-saham yang lain gitu, pergerakan saham yang lain, memberikan dampak ke ISG. Dia kalau kita lihat kan kita sama-sama pernah lihat lah, dia begitu turun 10%, indeksnya turun sekitar 0,6 apa 0,4 gitu. Dan itu kelihatan kan kalau dibuka apps-nya RTI itu langsung turun gitu. Nah, itu satu. Kedua, kita tahu dengan terkuncinya brand dan pasti adalah entah dari kita, entah dari mungkin private fund ya yang lumayan gede, itu pasti punya saham brand. Nah, ketika brand di lock di FCA-in, mereka susah keluar barang, terus ada barang, terus mereka pakainya margin, ya margin, dan margin itu kan harus diberesin setelah per akhir bulan kan margin itu. Nah, begitu mereka harus beresin marginnya, mau nggak mau kan mereka harus ngekat saham lain karena brand nggak bisa dijual, susah, mau dijual itu susah, siapa yang mau beli kan. Ini baru kemarin kan di cover sama Pak Prayogo, dia beli langsung terbitin surat pernyataan bahwa dia beli saham brand. Nah, tapi kan di awal-awal kan enggak. Nah, begitu nggak ada yang cover beli, mereka nggak bisa jual. Nah, mau nggak mau yang kena margin tadi jual saham lain gitu. Dan ini berefek ke market. Jadi mungkin pegang saham yang lain ya mau nggak mau harus dibuang, harus di for sale gitu. Itu impact-nya. Nah, sama impact-nya itu kayak zaman-zaman COVID. Kita ingat pas Pak Jokowi suntik vaksin, itu kan langsung rontok tuh, KFI, NAF rontok semua kan di hari itu. 12 Januari, kalau nggak salah itu 12 Januari. Rontok. Itu rontok, tapi saham-saham lain juga ikutan rontok. Karena di saat itu banyak retail yang menggunakan limit, pakai margin, gitu-gitu. Rontoknya di mana? Rontoknya di Antam, di BRIS, di mana Tins, di Agro, ya BBKP. Kan ini 5 saham yang paling banyak dipegang oleh kita di tahun 2020 ke 2021 kan. Kelihatan banget kan. Nah, begitu enough KF-nya nggak bisa jualan, terus mereka pakai limit lah, pakai margin kan kena T+4 kan itu for sale. Nah, mereka biasanya sistem itu akan nyari saham-saham yang mana yang bisa dijual. Kalau saham yang pakai margin ini di lock atau kena ARB. Hasil apa? Yang lain kena impact. Nah, dampak-dampak itu tuh yang
yang nggak bagus. Jadi sebenarnya kalau FCA-nya kena di friend misalkan ya, FCA-nya kena di friend ya it's okay gitu loh. Tapi kalau FCA kena dengan saham yang market cap-nya gede, itu yang bermasalah. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Nah, itu yang paling saya takutin. Jadi makanya aturan apa ya? Bukan monopoli ya. Dampak continuous apa ya? Dampak keberlanjutannya tuh ada gitu loh. Nah, itu yang mungkin belum dipikirin. Ini ada pertanyaan nih dari Brian. Kak, kalau short sell gimana pandangannya? Nah, itu sama juga sih. Itu sama banget. Bahkan gue tadinya itu mikir, short sell itu sama single future stock. Kan isunya kan kemarin setelah keluarin FCA kan dia mau keluarin single future stock. Single future stock itu dia itu cuman nerapin 5 saham gede. Jadi kayak dia punya 15 saham dibagi 3 tahap. Jadi satu tahap tuh 5 saham. 5 saham itu BCA, Mandiri, Telkom, Astra, BRI gitu. Nah, habis itu baru nyusul. Ternyata yang mau diduluin itu adalah short selling. Short selling itu ada 116 saham. Ada 116 saham. Otomatis enggak semuanya pasti dengan market cap gede kan, 116 saham. Tadi saya lihat sekilas di CNBC itu ada Jcon. Terus ada saham-saham yang kecil. Nah, itu cukup berbahaya. Kenapa berbahaya? Sesimpel kita di sini ada 27 orang, sama saya 28 orang. Anggaplah kita satu grup. Kita punya duit masing-masing 1 miliar lah. Nggak usah ngomong duit lah, tapi kita ber-28. Bayangin kita lagi pegang saham ABCD. Market cap-nya nggak terlalu gede. Mungkin market cap-nya kayak Jcon gitu lah. Kita lagi megang saham ini, kita lagi ngurus saham ini. Sebagai big player, bisa dong gue nyari duit dari saham gue sendiri. Gampang kan? Gue punya supply yang gede, gue yang ngaturin. Begitu gue bukan nge-call sell, gue buang kiri Jcon. Tapi di sisi lain, kita 28 orang tuh bagi 14 orang. 14 orang, kalian yang punya akun short selling, kalian short. Tuh Jcon, kalian short. Ini gue buang nih. Kayak gitu. Jadi di induknya diturunin, tapi di sisi lain gue nge-short. Udah dapat duit dong, ya kan? Gue nge-short nggak terlalu mahal karena kan barang di gue gitu. Jadi tinggal cabut bid kan otomatis harganya turun. Simpelnya gitu kan. Gue punya barang, otomatis kan kalau supply-nya gue banyak, gue bisa ngatur sendiri. Nah begitu supply-nya di-cut, gue cabut ininya, terus gue nge-short. Kan ada short sama long lah. Gampangnya short sama long lah. Atau kalau itu bahasa kripto kan short atau long gitu ya, buy atau sell gitu. Terus gue sell, gue pakai di short sellingnya, di akun short sellingnya, dapat duit gue, gampang banget. Makanya itu jadi satu masalah. Karena apa? Karena sebenarnya aturannya oke. Lagi-lagi aturannya oke, cuman masalahnya di market kita itu belum cocok untuk hal-hal yang begituan. Karena literasi kita terhadap pasar modal itu masih sangat muda gitu. Masih sangat sulit. Jadi makanya saya cukup against sama short selling lah, nanti ada single future stock lah, terus kayaknya bursa itu bakal nerbitin warrant terstruktur. Warrant terstruktur itu kan selama ini kan dari sekuritas ya. Tapi si bursa itu bakal nerbitin buat dari bursanya sendiri gitu. Jadi walaupun dia nggak nempel sama perusahaan. Kalau waran emiten kan waran yang sama ya emang diterbitin sama emitennya, tapi ini waran dari bursanya sendiri. Jadi tadinya di sekuritas tapi ini dipegang sama bursa. Nah, itu hal-hal yang cukup beresiko lah. Resikonya adalah resiko manipulasi harga.
gitu. Karena apa? Karena kecil. Masalahnya kalau market cap-nya gede, mau short selling tuh nggak masalah. Market cap gede kayak misalnya BCA, kan nggak mungkin kan. Kita kompakan buang yang kerjaan yang jaga BCA, kompakan buang, kan BCA udah dipegang sama asing, investor asing, ada fund segala macam, kan nggak semudah itu untuk dimanipulasi gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil, 5 miliar, 15, 10 orang aja 50 miliar. 50 miliar itu udah bisa narikin harga saham, udah bisa arahin saham gitu loh. Nah, itu yang saya takut. Dan 50 miliar itu di market tuh kecil, teman-teman. Kecil banget. Kecil banget. Nah, makanya bahaya. Itu ya. Itu dia. Makanya saya tuh suka mengkritisi ya itu. Nah, kita akan coba belajar ya soal market efisiensi. Apa itu market efisiensi ya? Jadi market efisiensi itu adalah simpelnya adalah market yang pergerakannya udah sesuai dengan informasi, rumor, dan data segala macam. Jadi market efisiensi itu bergerak sesuai dengan atas rumor yang ada, news yang ada, historical yang ada. Jadi udah lengkap gitu loh. Jadi kalau misalnya simple, kalau masih belum paham, market yang efisiensi itu adalah misalkan ketika diterbitin laporan keuangan dan laporan keuangannya udah bagus, itu marketnya akan merespon naik, bukan marketnya dipakai untuk jualan, kayak gitu. Jadi itu dikatakan tidak efisien karena tidak sejalan sama seluruh informasi yang ada terhadap satu saham itu atau satu kripto gitu ya. Dan biasanya market efisiensi itu akan terjadi di market yang kapitalisasinya besar. Dan lagi-lagi, ini yang nyambung sama saya ngomongin soal brand tadi. Nyambung tadi si Pak Brand nanyain soal single stock future itu, apa short selling itu. Nah, semua berkaitan. Nah, market efficient. Jadi, market efficient itu lebih mencerminkan pergerakan harga yang udah price in atas semua informasi yang ada gitu. Nah, efficient market hypothesis atau biasa dikenal EMH. Nah, ini pertama dikenalin oleh Eugene Fama ya. Dia mengkategorikan bahwa efisiensi market itu dilihat dari 3 data. Informasi private itu kayak insider information lah sebutannya. Kemudian informasi publik, pemberitaan, rumor, ya, grup-grup, info-info grup Telegram gitu-gitu. Kemudian data masa lalu, historical, pergerakan harga sahamnya, fundamentalnya, karakter perusahaannya ketika misalkan pas lagi apa, perusahaan batubara itu akan mencetak banyak uang. Jadi berdasarkan data-data itu. Tuh. Kemudian, nah, suatu pasar efek, ya efek lagi-lagi efek itu saham ya. Suatu pasar saham dikatakan efisien jika harga-harga efek mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Itu disebut market efisien. Gitu. Jadi, saya selalu bilang Indonesia, kita ISG itu bukan market yang efisien. Kenapa? Karena market efisien itu seperti US. US itu udah termasuk kategori efisien. Karena kenapa? Karena antara big fund, big money, sama retail money itu kuat. Kasusnya di apa? Di GameStop. GameStop itu sempat terbang cukup tinggi ya. Nah, itu udah menggambarkan bahwasannya antara retail money dari retail sama money dari fund itu udah cukup kuat. Udah imbang gitu. Nah, makanya ketika seperti market Amerika penghapusan kode broker, kemudian cuma ngandalin technical, mungkin lihat bid offer, itu udah cukup. Itu udah sangat cukup. Bahkan kripto aja kalau kita lihat technical aja udah cukup gitu. Saham US lihat dari technical aja udah cukup, udah kelihatan gitu. Technical sama fundamentalnya udah kelihatan. Nggak perlu lagi kita pakai kode broker, lihat, oh broker ini beli, nggak perlu. Karena udah efisien marketnya. Powernya udah, dua powernya ini udah kuat, udah sama, udah kuat. Sehingga begitu ada informasi apa, diresponnya dengan cukup bagus, sesuai dengan pemberitaannya lah kayak gitu.
ya. Itu yang dikatakan market efisien. Kemudian, nah, efficient market hypothesis ini mencakup semuanya. Seluruh informasi tersedia termasuk informasi insider information. Kemudian informasi historical dan publik. Kemudian informasi historical. Jadi, market efficient itu ada di prinsipnya Dow Theory. Ya, market discounts everything. Jadi, pergerakan harga saham itu kalau mau dikatakan efisien adalah dia sudah mencerminkan semuanya gitu. Jadi satu informasi langsung plek, semua orang dapat dan nggak perlu bayar kayak gitu. Nah, ini ada beberapa cara mencapai market efisien. Apa sih? Terdapat banyak investor yang rasional dan berusaha memaksimalkan profit. Dalam artian ya emang udah pinter ya dalam rasional dan berusaha mencapai market yang berusaha memaksimalkan profit. Jadi dalam artian kita semua itu dapat emang literasinya udah bagus, udah rasional. Kayak kalau kita masih banyak yang nggak rasional ya. Kayak kemarin saya bawain psikologi trading dan money management di Semarang. Saya bilang banyakkan dari kita itu nggak sadar atas kemampuan kita sendiri. Kita tuh dengan kemampuannya masih segini, ngarepin profit segini. Kan itu nggak tahu diri ya jatuhnya ya. Kayak gitu. Kalau mau profitnya segini ya kemampuan kita harus nyesuaiin gitu. Itu yang disebut menurut saya investor yang rasional. Masuk akal toh kalau kemampuannya segini kemudian profitnya segini. Tapi kalau kemampuannya masih segini cuma ngarepin profitnya setinggi ini kan nggak masuk akal, nggak rasional lah gitu ya. Nah, kemudian investor-investor tersebut adalah price taker sehingga tindakannya dari satu investor tidak akan mampu mempengaruhi harga saham. Ya, itu price taker itu saling price taker. Ya, seperti yang tadi saya bilang, harus imbang dua-duanya. Nah, ini yang paling penting. Seluruh pasar memperoleh informasi pada saat yang sama dan tanpa biaya. Makanya udah nggak ada istilahnya namanya insider information. Udah nggak ada. Cerita itu udah nggak ada. Kalau udah marketnya efisien. Ya, jadi udah nggak ada yang namanya insider information. Semua orang akan dapat informasi yang sama di rentang waktu yang hampir sama. Sedangkan sekarang ini kan enggak. Ada yang namanya insider information. Nanti saya ada kasih gambarannya. Informasi yang terjadi bersifat random dan tidak dapat diprediksi ya. Jadi belum ada bocoran lah. Kayak gitu. Investor bereaksi cepat terhadap informasi yang baru sehingga harga saham akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Kayak gitu. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu. Silakan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya kita sambil lanjut ya. Nah, kita lihat. Nah, pasar tiga bentuk market efisien ya. Jadi ada pasar efisien dalam bentuk lemah, weak form lah. Weak form itu kayak lebih ada satu saham, satu efek, dia hanya mengandalkan historical data. Jadi simpelnya kayak gini. Oh, kalau lebaran biasanya ayam naik, saham-saham ayam naik, udah itu doang, itu ngandalin historical data. Makanya harga saham Java Cepin di saat menjelang lebaran naik. Itu simpelnya lah contohnya. Kemudian pasar efisien dalam bentuk yang semi kuat, yaitu menggabungkan antara, jadi ini udah ada data historis sama publikasi berita. Jadi orang udah punya tahu, oh biasanya kalau lebaran saham ayam akan naik. Kemudian ditimpal sama berita. Saham peningkatan konsumsi ayam selama puasa dan lebaran. Nah, kayak contohnya gitu ya. Nah, itu kan udah sejalan. Itu baru disebut semi strong form of EMH. Kemudian pasar efisien dalam bentuk kuat. Yang dalam bentuk kuat tambahannya apa? Insider information. Jadi udah nggak ada, tiga-tiga ini udah melebur lah istilahnya. Tiga-tiganya udah melebur. Berarti di US stock market nggak ada insider ya. Insider ada, cuman masalahnya saking udah bareng-bareng kuat, itu tuh udah nggak begitu impact gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi powernya udah sama-sama kuat. Jadi misalkan
Ini si insider information udah tahu nih, dia udah narik saham, terus kemudian berita baru keluar. Otomatis retailnya beli. Tadinya mereka mau jual, tapi karena retailnya cukup kuat, akhirnya sahamnya mau nggak mau naik terus, dan ini orang hilang barang. Nah, itu bedanya. Sedangkan kalau di market kita, ini naik nih, ini kita tahu dulu nih sendiri. Kita di sini 28 orang tahu kita punya, kita ini insider information. Dapat kita narik saham ini, kemudian beritanya baru keluar, terus orang retail baru masuk. Kita jualan. Sahamnya apa? Turun, bukan naik. Karena power retail ini belum kuat. Itu masalahnya. Powernya itu belum kuat. Tapi kalau powernya udah sama-sama kuat, begitu ini masuk kan bisa ditarik. Walaupun retail masuknya di harga ini, tapi kan mereka bisa menarik lagi. Sehingga yang ini dia jualan hampir habis, mau nggak mau kan dia harus beli. Karena dia melihat potensinya bakal bisa naik. Itu dia. Itu bedanya. Oke. 3 bentuk market efisien ya. Ini market discount everything. Jadi di prinsipnya Dow Theory itu udah jelasin. Kalau misalnya teman-teman baca ya, dan nanti buka Dow Theory itu sebenarnya dia udah jelasin tahap-tahap satu saham itu naik gimana. Market discount everything ya market yang efisien gitu. Sedangkan di kita masih belum. Nah, di kita sebenarnya udah kejawab ya. Apakah market kita efisien? Jawabannya belum. Karena market cap kita terlalu kecil yang pertama. Yang kedua, literasi kita masih kurang. Ya banyak dari kita yang masih ngarepnya cuannya doang. Terus nggak naik, marah-marahin bandarnya gitu-gitu. Kan masih sering terjadi. Lihat aja di forum, kayak forum Stockbit, forum Facebook, forum mana aja, Telegram. Masih banyak kan ada yang begitu. Ya sulit untuk bisa efisien. Terus kedua masalahnya uang, modal. Modal kita nggak sekuat modal yang lain gitu. Ya. Jadi masih belum cukup kuat lah istilahnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, sekarang kita lihat bedanya ISG, DJI, dan cryptocurrency. Ya, udah dijelasin ya. Nah, seberapa jauh jarak source informasi sampai ke telingamu? Kalian pernah nyadar nggak? Kan sekarang tuh banyak tuh karena apa ya? Karena sekarang informasi itu gampang banget dapat ya. Gampang banget dapat. Jadi semua orang tuh bisa dapat informasi. Cuman masalahnya dari informasi pertama ya, dari informasi pertama sampai ke telinga kalian itu jaraknya udah berapa layer sih gitu. Udah berapa layer. Ini katakan source pertama, saham ini mau naik nih. Lu boleh beli. Karena mau ada corporation di bla bla bla. Lu masuk, kita beli. Terus ini orang kasih tahu ke orang ini. Si kata itu yang punya emiten, ini saham mau naik, soalnya mau ada corporation. Ini orang ajak teman-temannya beli. Naik lagi sahamnya. Sama ini, dikasih tahu lagi. Sampai terus kita baru dapat di sini. Sahamnya udah naik cukup jauh. Nah, orang yang di sini bisa aja jualan ketika newsnya udah sampai di sini. Karena udah naik banyak. Karena udah naik banyak dong. Ya boleh dong, gue jualan masa nggak boleh. Ya, naik sampai sini kita udah jualan. Kita masuk, belum tentu kita naik. Oke lah kalau sampai di sini. Masih naik dikit dapat profit. Tapi kalau enggak, sahamnya turun. Karena udah jualan yang orang-orang di sini. Dan biasanya di sini kan orangnya dengan equity yang nggak kecil kan. Modal yang nggak kecil mah. Ya kan. Nah begitu kita masuk di sini, udah jualan sisa-sisanya mereka gitu. Mereka udah running 20%, 30%, kita baru masuk. Nah makanya kita juga perlu tinjauin seberapa jauh sih kita sama source pertama. Gue yakin lah kita di sini tuh pasti ada kenalan, mungkin orang deket yang kerja di
dekat sama emiten, atau mungkin beberapa analis yang cukup dekat sama emiten gitu-gitu ya, dekat sama market, yang dekat sama rumor gitu-gitu ya, atau dekat sama Konglo. Nah, itu kalian bisa analisa seberapa jauh masalah itu gitu ya. Seberapa jauh. Nah, ini penting karena saat ini tuh banyak banget karena informasinya sangat gampang. Jadi orang itu somehow beberapa orang tuh suka ngerasa, gue dapat informasi nih, saham ini mau ke sini. Padahal itu udah diputer-puterin sampai kemana-mana gitu. Makanya kita harus perlu sadarin, oke, circle gue tuh sampai di mana. Gitu. Bahkan kadang sampai di sini aja kadang bisa gagal banyak hal. Jadi misalkan nggak menjamin lu dekat sama source pertama terus lu bisa cuan. Itu nggak menjamin. Karena banyak faktor. Banyak faktor banget. Bisa aja kadang sampai di sini itu si circle orang ini malah mainnya kasar segala macam, bisa aja dibanting, sahamnya turun lagi, nggak jadi naik gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung tinggal ketik ya. Nah, kalau kita berbicara market efisiensi, itu kita nggak akan lepas dari analisa news dan rumor. Kalau kita lihat, nah, pernah kan dengar buy on rumor, sell on news? Sering lah, mungkin kalau di saham tuh sering. Kalau di saham tuh pasti sering lah. Buy on rumor, sell on news. Pasti sering kejadian begitu. Ya kan? Nah, ini juga hal yang nggak bisa lepas dari sini. Ini. Rumor. Biasanya kalau muncul di sini kan rumor. Rumornya si emiten itu mau akuisisi emiten ini. Gitu. Kayak gitu. Kemudian begitu beritanya keluar, udah sell on news. Benar-benar sell on news gitu. Itu makanya ini juga mencerminkan market nggak efisien. Buy on rumor berarti kan insider information. Salah satu insider information masuknya di rumor. Sell on news. Ketika berita resminya udah keluar, sahamnya dijual, turun. Kemudian beberapa jenis berita ya. Beberapa jenis berita. Ada yang namanya berita titipan, ada yang namanya berita asli, ada yang berita jualan, ada yang berita fear. Kita lihat satu-satu. Berita titipan. Berita titipan ini umumnya adalah berita yang sengaja diterbitkan sebagai bagian dalam proyek menggerakkan suatu saham. Jadi berita titipan itu mungkin teman-teman yang belum tahu tuh kadang kita emiten itu tuh bisa nitip bukan nitip ya, tapi bisa minta tolong media untuk nerbitin sebuah berita terkait sahamnya, terkait perusahaannya gitu-gitu. Atau mungkin lagi ada project untuk menggerakkan satu saham penny stock gitu. Oh ya, tolong dong supaya apa? Biar orang tahu. Biar kita ini tahu. Kan misalnya kita nih udah ngumpulin barang. Kita udah kerja, udah kumpulin barang. Cara retail tahu gimana caranya? Ya, harusnya dari berita, dari rumor, sebaran di Telegram group, WA group, kemudian berita, gitu. Nah, itu bisa diatur, gitu ya. Kemudian berita asli. Berita asli adalah berita yang selayaknya dipublikasikan berdasarkan fakta yang terjadi terhadap perusahaan dan kondisi market. Ya, berita laporan keuangan, corporate action ya, right issue, terus private placement segala macam, atau mungkin informasi emiten akan buyback, itu berita-berita asli. Kemudian berita jualan. Berita jualan biasanya akan muncul setelah harga suatu saham sudah naik sedemikian tinggi. Indikasinya adalah ketika sudah naik sekian puluh persen tidak ada berita apapun. Namun ketika berita keluar terjadi aksi jualan sehingga harga sahamnya turun. Ini paling sering kita alamin. Ada satu saham naik pelan-pelan. Begitu di atas, baru muncul nih berita resmi. Orang-orang baru notice. Wih,
saham ini bakal mau ngapain gitu, atau bakal bagi dividen lah contohnya, bakal bagi dividen, atau mungkin bakal bagi bonus saham baru muncul. Nah habis itu turun karena beritanya udah keluar, akhirnya turun gitu. Ibaratkan kita tuh jadi, kalau kalian mungkin sering dengar, kita jadi bagian cuci piringnya lah, istilahnya kayak gitu. Karena beritanya udah keluar, kita jadi bagian dari cuci piringnya. Itu namanya berita jualan. Berita fear. Berita fear atau berita yang mengandung sesuatu yang negatif pada suatu saham. Namun di sisi lain terjadi akumulasi pada saham tersebut, sehingga beberapa hari setelah berita beredar, harga saham malah naik. Contohnya apa tau nggak? BRIS. BRIS kan lagi ada negatif pemberitaannya terkait Muhammadiyah itu narik duit di BRIS. Nah, ini betul nih kata Pak Henry. Sebaiknya kita lihat chart dulu ya kok sebelum percaya berita. Iya betul. Kadang tuh gini, sesimpel ini ada berita nih keluar. Kalian jangan langsung impulsif beli gitu. Kalian lihat chartnya. Chartnya udah naik sampai ke berapa? Kalian harus tahu itu dulu. Lihat dulu sampai kemana chartnya. Jadi kalau chartnya udah tinggi banget ya udah nggak usah beli. Liatin aja. Ini pasti turun gitu. Kalau begitu beritanya keluar. Ya, jadi hati-hati. Makanya ada istilah tadi berita buat jualan. Nah, kalau berita fear itu biasanya satu saham, berita fear-nya banyak nih, berita buruknya banyak. Tapi kok sahamnya nggak turun lagi? Turun tapi nggak yang blek gitu langsung. Tapi tertahan, udah mulai kayak bentuk support lah gitu. Cukup kuat di situ. Nah, itu teman-teman bisa perhatiin. Biasanya boleh perhatiin tuh saham-saham yang begitu. Ya. Kan logikanya kalau berita fear keluar pasti sahamnya turun dalam kan. Ini berita baru keluar nih, plek, sahamnya langsung turun. Nah, tapi kalau misalnya berita fear-nya keluar, terus sahamnya cuma nahan di sini, nggak kemana-mana. Nah, itu boleh diperhatiin. Boleh, at least boleh masuk watchlist lah. Atau mungkin kalau teman-teman udah bisa ngecek dari flow-nya, bandarmologinya, dicek. Ini ketika dia lagi berita fear, kok ada akumulasi gitu. Kan pasti kalian pernah ketemu kan, fear-nya di mana-mana, tapi kok ada yang beli gitu. Aneh gitu. Nah, itu tipu muslihat market ya. Kemudian intensitas penyebaran berita dan rumor. Intensitas dalam penyebaran berita di beberapa grup saham juga menjadi pertimbangan kita. Jika berita yang sama tapi disebar secara berulang-ulang, patut kita curigai dan kita waspadai. Nah, ini juga bahaya. Ada satu berita yang keluarnya di Januari, terus disebarin lagi, berkali-kali lagi. Nah, itu kan karena apa? Karena kita tuh suka, kan namanya kita orang Indonesia tuh kan suka cuman baca headline-nya, nggak pernah baca ini berita kapan. Dia baca headline-nya udah langsung ngerespon market gitu. Akhirnya turun. Ya kan? Nah, itu tuh ini juga harus diwaspadai bahaya. Nah, ketika sahamnya lagi di atas nih, intensitas berita atau rumornya keluar terus, ya itu juga harus hati-hati. Biasanya kalau intensitas penyebarannya keluar terus itu meningkat ya intensitasnya, itu lebih ke karena marketnya belum ngerespon. Jadi mereka masih nyoba gitu. Ya. Kemudian seberapa dekat kalian dengan sumber ini tadi udah dijelasin. Hati-hati dengan rumor yang beredar, jangan gampang termakan rumor yang menggiurkan ya. Jadi hati-hati. Baik, benar kata tadi Pak, siapa yang nanya tadi. Berarti kita mesti cek chartnya dulu, lihat akumulasikan. Sekarang kalau misalkan apps-nya Stockbit kan, teman-teman kalau punya Stockbit kan bisa tinggal lihat kan bandarnya akumulasi apa enggak, yang akumulasinya siapa, apakah mayoritas kode broker yang dipakai sama retail apa enggak, gitu-gitu ya. Kok kan ada berita presiden terpilih akan menaikkan rasio utang ke 50%, itu view-nya gimana? Nah, itu juga salah satu
view apa ya, resiko. Artinya apa? Artinya Indonesia makin risky, ininya apa sih? Resikonya makin tinggi. Kan orang mulai muncul tuh ngomongnya Indonesia bakal kayak Argentina kalau misalkan nggak diurus dengan benar, ya kan? Rasio utangnya makin tinggi itu bahaya. Itu secara untuk satu negara itu ya resikonya pasti naik lah, ya namanya kalau rasio utangnya naik, dan itu mungkin nggak, itu juga jadi salah satu faktor ini yang nggak suka. Makin banyak utang ya kok, iya betul, pasti akan makin banyak utang karena rasionya dinaikin. Kalau sekarang kan sekitar 30% ya, seingatku 30%. Nah ini kalau dinaikin sampai 50% ya bahaya. Makanya jadi Indonesia jadi beresiko. Dan nih gue lagi nyariin bentar ya, historical CDS kita. Ini CDS itu credit default swap ya, jadi melihat potensi gagal bayar Indonesia itu sampai di mana. Bentar, gue coba lihat dulu, gue pindah chartnya dulu. Oke, gue pindah ini ya, sharing ininya. Dengan naiknya USD gini, untuk view-nya ke big banks gimana ya kok? Masih outflow ya, masih kurang oke, masih belum oke lah. Apanya? Masih berat untuk dolar. Bahkan kemarin kan ada yang nanya, kalau untuk perusahaan-perusahaan batubara gimana kok komoditas gitu. Nah, masalah komoditas itu jangan cuma dilihat dari, menurut gue tuh jangan cuma dilihat dari mata uangnya. Kan kalau dolar naik kan pasti lebih cuan kan. Tapi masalahnya, permintaannya naik apa enggak? Supply dibanding permintaannya lebih gede yang mana? Kalau masih gede supply-nya ya pasti kan harganya juga nggak akan kemana-mana gitu. Gitu ya. Jadi kalau ditanya dengan naiknya USD gini, untuk view-nya ke big banks gimana kok? Belum akan kemana-mana sih, masih cukup berat sih menurut gue ya. Masih cukup berat. Nah ini gue akan share. Nah ini tuh CDS ini ya, Indonesia Credit Default Swap. Ya ini adalah tolak ukur seberapa besar satu negara itu akan gagal bayar. Nah, kalau kita lihat dari 73 angka terakhir di tanggal 12 naik ke 95 diangkat di tanggal 13. Nah, kalau kita lihat mingguan, oh ini nggak ada testing, nggak ada ini ya. Historical datanya. Jadi yang ini cukup kurang oke lah gitu, bahaya gitu. Nah, kita sempat naik ke sini juga, cuma akhirnya turun. Nah, kita lihat seberapa bisa bertahan ini. Ini kalau kita lihat mungkin, kita lihat yang COVID ya. COVID itu Maret, tanggal 1 2020. Oke. Astaga. 2020 Maret. Tanggal 1. Desember. Nah, kalau di kasus di ini ya, di pasca COVID ya, di saat COVID itu naik sampai 206. Jadi terlalu beresiko. Jadi kalau udah di atas 150 itu cukup beresiko, gagal bayarnya gitu. Oh sorry, ceknya tuh ini gue share di ini ya, gue share di obrolan. Investing ada kok itu, 5-year CDS historical. Berarti untuk saat ini big banks yang teknikalnya naik masih bisa turun agak dalam lagi kok. Kayaknya bisa, cuman yang gue lihat BCA mungkin lumayan oke, karena BCA kayaknya ada inflow dikit lah.
nggak outflow-nya nggak segila BRI. BCA masih cukup oke menurut gua. Mudah-mudahan udah nggak turun lebih dalam lagi. Ini kan juga sebenarnya udah turun lumayan dalam kan 30%. Jadi udah lumayan lah. Udah lumayan dalam. Ya. Bentar gua pindahin dulu ke Oke, ya. Ini udah beres. Kita lihat. Nah, prinsipnya segini. Prinsipnya semakin sepi berita suatu saham, maka potensi saham tersebut naik akan semakin besar. Namun sebaliknya, jika semakin ramai saham tersebut dibahas, maka kemungkinan besar saham tersebut akan turun. Ya, ini satu prinsip yang selalu gue pegang. Kalau kira-kira sahamnya udah ramai dibincangkan, grup ini ada saham ini, grup itu ada saham ini, grup di mana-mana orang ngomongin saham ini, nah itu bisa hati-hati. Hati-hati. Ya, ini patokin aja, dipahamin aja ini. Kalau kalian udah paham ini, pasti udah aman kok. Mungkin nanti bisa tampilkan teknikal. Oke, siap. Nanti gua ini ya, kita habisin dulu ini materinya. Begitupun dengan dunia kripto ya, semakin ramai memprediksi, maka kenyataan akan berkata lain. Ya, hati-hati ya. Oke. Ini nah, itu dia. Kenapa? Ya karena ini. Sebenarnya yang tadi saya jelasin kan udah mencakup ini ya. Orang euforia, tapi di belakang tuh ada orang yang lagi jualan. Udah ramai, wih ini, beli itu, gitu. Kasus friend lah, itu kasus friend itu paling gampang. Kasus friend di tahun 2021, 2022, 2021 itu udah mencerminkan gambar ini, ya. Kalau berita sosialnya baru keluar, apa market udah ngelakuin sosial? Oh, nggak bisa, belum, kan aturannya belum keluar. Aturannya baru, kalau nggak salah baru berlaku nanti Juni akhir ya atau apa gitu. Jadi sekarang belum kejadian sih. Sekarang belum kejadian. Jadi masih aman. Nah, ini gue akan share beberapa koin sama saham yang menarik ya. Ini yang bulan ini agak terbatas karena menurut gue dua-duanya masih kurang oke ya, cenderung sideways. Ini render USDT. Render ini ya, koin yang miripnya kayak rendering untuk orang-orang kerja di dunia desain ya. Nah, dia memfasilitasi soal-soal rendering ini. Nah, rendering ini dia ada potensi ngetes. Tadi pagi sebenarnya ngetes ya di sekitar 7,6 sampai 7,7. Nah, ini teman-teman buat yang kripto mainnya di spot ya. Ini bukan untuk future tapi untuk spot. Nah, ini di area-area sih boleh perhatiin. Dia ada potensi ke $10 sampai $10,1. Jadi di sekitar sini kita manfaatin aja ini triangle-nya di sini dulu. Lumayan. Ya, kemudian ETH. ETH juga. Ini kalau yang mau screenshot aja. ETH punya potensi nyentuh di level 3,250 ya. Ini ada satu support yang cukup kuat gue lihat. Jadi ada potensi dia mungkin bisa mantul. Mantulnya sampai ke berapa? Ke 3,7 ya di area ini. Ini kalau kita lihat udah ada 2 kali rejection di area ini. Mungkin di sini sekali lagi ya. Nah, ini boleh dimanfaatin. SL-nya jangan lupa di bawah 3,11 di SL. Kemudian ada Node USDT. Ini koin yang baru launching sebulan terakhir ya kalau nggak salah. Cuman gue liatnya secara chart patternnya juga cukup oke, cukup bagus ya. Dia naik dengan power yang cukup bagus, volumenya juga gede. Kemudian dia throwback di area saat-saat ini boleh diperhatiin. Targetnya tuh masih di sini karena ada ascending triangle. Jadi dia masih punya potensi sampai ke sekitar 0,0228. Jadi sekitar 0,021 sampai 0,228. Ini teman-teman juga boleh perhatiin si Node USDT. Kemudian yang saham. Kelihatan. Yang pertama ada UNVR ya, Unilever. Unilever ini cukup bagus. Dia ada inverted head and shoulder ya, kelihatan di sini. Breaknya di level 3.300. Jadi gue kasih dua, buy on breakout sama buy on weakness ya. Kalau dia turun lagi area-area sini boleh
diperhitungkan. Kemudian buy on breakout ketika dia break level ini. Ya, taking profitnya 366 di area ini, kemudian 4.200 di sekitar area ini. Ini target dari inverted head and shoulder-nya. Sedangkan ini target dari karena di sini ada resist kepentok. Jadi mungkin dia naik ke sini, turun, baru naik lagi. Nah, itu boleh dimanfaatin. Ini gue kurang dikit. SL kalau misalnya kalian beli buy on breakout, SL-nya di mana? SL-nya di sekitar 3090 ini ya. Karena kan sebenarnya kalau dia udah breakout secara struktur, kemudian dia turun lagi kan itu berarti pattern-nya ini gagal. Gitu. Jadi ganti ulang lagi. Makanya resikonya dibatasin di level 3090. Kemudian ini ada breeze ya. Breeze cukup bagus. Gue lihatnya mungkin akan konsolidasi di area-area ini. Jadi teman-teman mungkin bisa perhatiin nih buy on weakness-nya di level 2180, 2270. Ini bisa jadi area akumulasi lah. Risikonya ketika dia di bawah SL 2100. Atau ternyata minggu depan dia bisa buy on breakout. Bisa breakout. Breakout-nya di level 2320. Jadi buy on breakout tuh di 2300-an. Nah, kalian boleh masuk. SL ketika kalian BOB itu di level 2280. Ini taking profit 2550 ya. Ini disclaimer on. Oke, Q&A. Itu mungkin beberapa saham yang boleh teman-teman perhatiin ya. Dan silakan kalau misalnya ada pertanyaan, gue akan share chart tadi Pak Yulianto. Kok Yulianto nanya BRI sama Mandiri. Ini kelihatan ya chartnya ya. Sorry. Kita lihat BBRI. BBRI itu secara chart masih cukup downtrend, dia turun dari high-nya 34%, 35%. Nah, kita lihat dia kemarin masih bikin higher low baru, bakal jebol 4.300-nya. 4.300-nya jebol. Nah, masih belum. Next-nya kemana kok? Next-nya mungkin dia akan ke level mendekati level reissue-nya kemarin ya. Ini reissue tahun 2021. Jadi mungkin akan balik di sekitar sini. Kalau gue lihat. Mungkin besok akan turun sampai sini 4.000 ya, dekat-dekat 4.000. Jadi kalau misalkan mau cicil beli sih sebenarnya udah mulai cukup oke. Cuman pertimbangin outflow-nya masih cukup deras. Jadi sabar-sabar aja. Mungkin nandain dulu lah, nandain sendal. Sendal itu mungkin 1 lot atau berapa 2 lot gitu ya. Tandain dulu. Atau mungkin pasang alert ya. Pasang alert kayak saya ini pasang alert. Jadi diperhatiin aja dulu. Buat trading sekarang masih belum oke, cuman buat long term ya ini sebenarnya saatnya untuk bisa nyicil pelan-pelan lah untuk beli. Gitu. Gue yakin bakal bisa naik sih. Gitu ya. Bakal bisa naik. Bisa mantul. Kemudian Bank Mandiri sebenarnya dia ketahan di level support 5650. Ini masih cukup kuat ditahan di sini. Mungkin dia itu ada sedikit level di sini. Nah, ini masih ada pijakan. Jadi selagi dia maintain di sini masih cukup oke. Cuman secara tren ya dia mulai patah tren. Nggak tahu, mungkin beberapa minggu ke depan dia bisa nutup balik ke atas, berarti uptrendnya masih cukup oke. Tapi kalau enggak, mungkin dia bisa seperti ini, balik lagi ke atas, atau mungkin bisa masuk ke fase sideway. Sideway-nya di sini. Gitu. Ya, itu Mandiri masih belum gitu oke sih. Boleh share rutinitas harian kok. Misalnya pagi bangun, pertama cek apa dulu, kemudian apakah memantau market harian sekali aja, dan cara screening. Rutinitas gue setiap hari itu gue bangun jam 6:30. Itu biasa yang gue lakuin adalah gue yang di House of Trader kan gue bikin report. Jadi pagi-pagi yang report yang saya share di Telegram tuh gue bikin. Nah itu rutinitas. Nah di saat itu sambil baca berita, sambil lihat data-data komonya seperti apa. Jadi kalau kalian dapat yang good morning itu ada data hari ini tadi malam
Dow-nya berapa, Nasdaq-nya berapa, S&P 500-nya berapa, kemudian data Eropa, indeks-indeks Eropa gimana, kemudian DXY-nya gimana, rupiahnya gimana, US bond-nya gimana, itu tuh semua kalau kalian baca itu doang, itu sebenarnya cukup bisa menggambarkan kira-kira market bakal kayak gimana. Itu udah cukup banget gitu. Dan itu juga salah satunya cara screening gue hari ini bakal main sektor apa. Jadi kalau misalnya komunitasnya naik, dan itu biasanya bisa lihat kan dari tinsnya naik, timahnya naik, oilnya naik, gitu-gitu. Nah, bisa lihat dari situ, gitu. Kemudian, lihat rupiahnya juga. Kalau rupiahnya menguat, otomatis biasanya pasar saham akan kemungkinan bisa naik, gitu. Lebih diapresiasi pasar sahamnya, gitu. Kemudian, ya gue mantau market seharian, cuman kadang kalau misalnya ada kerjaan, misalnya contoh, ini ada kerjaan dari Admirals gitu-gitu, pasti gue nggak mantau market. Apalagi udah setengah tahun terakhir ini nggak tiap hari mantau market sih. Kadang gue tinggal. Karena mantau market, ya sebenarnya kan kalau di House of Trader kan ada Discord tiap hari ya. Jadi kadang ngobrol. Kadang kalau emang nggak ada mainan, kita ngobrol. Terus kalau memang ada mainan ya kita trading gitu. Tapi kalau enggak ya udah berarti diem nggak ngapa-ngapain, nggak ngambil resiko lah karena marketnya juga masih belum begitu jelas, volatilitasnya juga berkurang, jadi tahan-tahan diri dulu gitu. Dan cara screening gua itu biasanya gini, cara screening gua itu biasanya gua punya watchlist, punya ini ya, sorry, kok kesini sih. Nih, ini tuh universe. Ini tuh universe gua. Nah, watchlist tinggal dilihat mana yang oke. Kan gue tuh biasanya tuh kalau gue screening itu seminggu sekali lah, screening di universe. Jadi mana yang oke, nah itu bakal jadi watchlist minggu depan. Itu yang gue share kan biasanya di Telegram tiap minggu, tiap awal minggu kan itu gue share terus. Nah itu gue liatnya dari situ. Jadi gue muter terus dari universe yang gue ada gitu. Gue nggak pernah main yang di luar karena pertama gue belum kenal saham itu apa, kemudian pergerakannya kayak gimana tuh gue mesti ngerti dulu cara geraknya kayak gimana. Tapi kalau cara geraknya gue nggak ngerti, gue biasanya jarang main sih. Bahkan main saham-saham yang baru IPO itu juga gue mantau dulu beberapa hari, gue hitung dulu flow-nya gimana. Itu baru kalau emang kelihatan cengli ya, atau kelihatan kayaknya ini oke nih dan barangnya belum keluar banyak, gue bisa main. Tapi kalau enggak, gue nggak mau ngambil resiko sih. Gitu. Itulah aktivitas gue tiap hari. Jadi gue tuh jarang main di luar universe gue. Karena pertama, saham-saham itu nggak gue kuasain. Gue nggak tahu cara geraknya gimana. Cuman kalau yang udah di universe gue tuh, biasanya tuh gue tahu cara mainnya gimana. Gitu. Nah, kalau ini ada, boleh bahas corporate action TPMA kok. Gue belum pelajarin corporate action. Jadi, gue belum bisa share. TPMA itu Raisi. Kapan sih? Incar dana 400 miliar. Nominal 100. Ininya kapan? Pemegang saham 3 saham lama yang namanya tercatat dalam 3:1. 20 Juni. 24 Juni. Sekarang TPMA di harga 103. Punya 3 saham dapat 1 HMETD. Punya 3 saham ETD.
Harga pelaksana membeli pas 65 ya. Kayaknya 3 saham. Kayaknya cukup oke. Ada ini nggak sih? Siapa sih standby buyer-nya? Kayaknya oke buat ditembus menurut gua. Dan kayaknya harus tembus. Kalau nggak, delusinya lumayan. Gua masih hitung dari Excel dulu sih. Cuman kayaknya lumayan sih. Kayaknya boleh ikut. Reisu itu menguntungkan investor atau tidak kok? Khususnya PANI. Reisu itu tergantung. Tergantung reisu. Ada reisu yang harus kita ikut biar untung atau enggak. Jadi nggak ada patokan. Reisu itu nggak menguntungkan. Enggak. Tergantung. Jadi banyak. Mesti kita telaah lebih dalam lagi. Gitu. TPMA lumayan oke. Lumayan bagus. Nah, kok untuk lihat outflow itu gimana kok? Biasanya gue gampangnya lihat dari Stockbit. Nah, gue buka Stockbit dulu. Bentar. Nah, biasanya kalau yang banking, itu tuh gue suka pakai ini. Template foreign flow. Nah, kita lihat BBRI. Foreign flow-nya gede. Banyak banget nih foreign flow-nya. Buangannya banyak. Gede banget. Jadi, susah. Lihat BCA. Nah, BCA kan udah sedikit lebih reda ya. BMRI. Nggak separah BRI kan. Kita lihat Telkom. Telkom juga masih Astra yang udah mulai ada pelan-pelan ada akumulasi. Nah, biasanya itu asing tuh nggak akan langsung buang gitu, nggak. Dia pasti akan ada saatnya dia tarik nih, misalnya gini. Tarik dikit untuk bisa jualan lagi. Jadi sistem kan mereka itu kan size-nya besar. Jadi kalau nggak ada seller, nggak ada buyer, dia susah jualan. Dia mau nggak mau mereka harus ada seller. Harus ada seller baru bisa jualan gitu. Gitu. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Mumpung kita masih ada waktu. Ini pertanyaan. Untuk screening kondisi market sebenarnya screening mana yang sebaiknya digunakan? Apa foreign flow atau sektoral? Foreign flow itu cuma dipakai untuk saham-saham banking. Saham-saham banking yang gede ya, Pak Hendy. Gua nggak mau pakai, gue jarang pakai kayak buat yang lain. Karena biasanya kalau banking itu naik, banking itu kalau naik ya, kita lihat nih foreign flow-nya. Begitu dia masuk, dia langsung naik terus. Dan biasa mainnya agak panjang. Tapi kalau foreign flow-nya nggak ada, nih, kayak gini. Akan turun terus, nggak kuat. Coba lihat di sini. Ini naik terus. Ya kan? Nah, karena kebanyakan dipegang sama asing. Jadi banking, BCA, BRI, Mandiri, BNI, Telkom Astra, itu biasa gue patokin di foreign flow. Tapi kalau yang lain tuh pasti gue liatnya dari keseluruhan lah. Keseluruhan ya. Gue liatnya dari keseluruhan, dalam artian nggak cuma foreign. Gue jarang pakai foreign flow. Biasanya gue pakai yang broker semua data broker. Kalau foreign flow kan cuma di detect adalah broker-broker foreign gitu. Nah, biasanya lebih ke sektoral. Tiap hari kan yang tadi yang gue bilang. Tiap pagi itu baca data gitu-gitu. Jadi bisa narik kesimpulan, oh kayaknya hari ini yang main apa, besok yang main apa gitu. Jadi kelihatan. Cuman masalahnya di kondisi saat ini, kadang
karena likuiditas yang kecil, volatilitas yang nggak ada, jadi marketnya nggak ngerespon gitu loh. Itu yang susah sih. Itu yang susah. Brian Santoso, cek BTC bang. Oke, bentar ya. Bentar, pindah chart dulu. BTC ini. Nah, BTC itu gue nunggu di level sekitar 6463 di sekitar sini. Karena gue lihat kayaknya ada kecenderungan dia bisa bentuk inverted head and shoulder. Nah, dia tunggu aja, sabar-sabar aja beli dekat sini. Apalagi dia jebol support di sini. Ini ada support kan, terus jebol. Nah, maka dia ada potensi dia bisa ngetes area ini. 6463 lah, Kak. Lu boleh ngumpulin. Kalau menurut gua sih. Targetnya kemana? Targetnya next ke sini. Kalau dia ternyata belok arah ya, gini naik. Break 772, nextnya 86. Target jauhnya 120. 120 itu diukur dari mana? Ukur dari sini. Dari trendline channelnya, sekitar inilah. Kalau dia break. Ya, 120, 130-an. Minimal 120. Menurut gue tuh nyampe sih. Kemarin gue udah bahas kan. Kapan kira-kira potensi si BTC-nya jalan di channelnya, Telegram channelnya. Tuh ntar baca aja. Mudah-mudahan sih sekitar Agustus 6364 itu berarti di bawah 1 M ya IDR belinya pakai. Sebentar. Berapa ya? Harus dikaliin dulu. Bentar. Katakan sekarang 63, ya anggap 63.000 ya, kali 15, 16.000. Ya, sekitar 1 M, dekat-dekat 1 M kecil. Betul. Jadi dekat-dekat situ sih. Kok baiknya Antam bisa average down di kisaran area berapa ya? BTC tadi udah. Antam ya. Antam kayaknya ada potensi dia mantul di level 1130. 1130 ya, di area-area ini. Ini dia ada historicalnya, dia ada ini. Ada resist. Nah, mungkin dia bisa mantul dari sini. Cuman masih cukup berat. Karena lagi-lagi nggak ada flow. Masih jelek Antamnya. Ini emang nyangkut, Mbak, sekarang average-nya di berapa? Mbak Tota Viola. Kak Tota Viola. Harganya di berapa? Kalau 1.500. 1.500. Mungkin kalau dia sini dia ada balik arah, boleh beli sih. Turunin, mungkin nanti jualnya di sekitar sini lah. 1340 dulu baru 1.400-an. Ya karena masih cukup berat sih. Gap-gap sini ditutupin semua nih sama dia. Ya kan? Gap-gap ini tahun 2021, 2020, 2021 ditutupin semua sama dia. Gila. Ini kan, ini salah satu, dia udah masuk MSCI, habis itu udah turun. Kayak ADMR kan. ADMR kan juga begitu. Masuk MSCI, di sini udah turun terus. Gitu. Beres. Oke. Oke, masih ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum kita tutup. Kok scalping juga kah trik dan tips ya? Gue scalping. Scalping, yang pertama, ini gue tips cepat ya. Aduh, nggak ada ini lagi. Bentar. Ganti dulu ke stop it, biar bisa lihat. Jadi,
Kalau gue biasa scalping, itu gue nyari 3%. Tapi gue based on VWAP. Jadi gue pakai VWAP. Simple chart dulu. Kelihatan kan yang kiri ya? Nah, kita ambil contoh Medco deh. Medco. Nah, biasanya kalau gue scalping, hal yang pertama gue cek itu adalah technical dari 5 menit. Biasanya gue akan bantuin misalnya gini. Gue bisa pakai Bollinger Band. Sorry, bentar ya. Swing track. Oh ya. Oke, ini aja deh, gelap. Nah, biasa gue akan pakai dari yang pertama gue akan lihat Bollinger Band-nya. Bollinger Band sama EMA 200. Jadi, contohnya gue lihat kalau satu saham keluar dari Bollinger Band seperti ini, itu gue akan incer. Jadi apalagi kalau dia turunnya pagi-pagi, jam 9 buka dia tank, dia turun ke bawah. Itu gue akan incer. Karena menurut gue, kalau sahamnya nggak lagi ada masalah, kemudian karena impact dari market doang, itu bisa di-scalpingin. Jadi dia turun misalnya jam 9. Ya kayak gini kan, turun jam 9 sampai, kalau ini kan dia turun lagi. Nah, biasanya kalau dia turun begini, kita ngambil di sini, terus dia naik ke sini, kita jualan. Dia begitu dia keluar BB bawahnya ini, Bollinger bawahnya ini, pagi-pagi jam 9 nih, begini kan. Nah, itu kalian boleh ambil, boleh beli. Terus, habis itu, kalian lihat, ini kan ada average, AVG ya, di bagian book order ya. Book order ini kan ada AVG. Sorry, ini kok kecil nih. Kalian lihat, biasanya di book order kan ada average ya. Di book order itu ada average, ya. Ini kita sebut VWAP, volume weighting average price, VWAP bacanya. Nah, ini menggambarkan harga pasar di saat itu. Harga rata-rata pasar di berapa sih di sini. Nah, biasanya VWAP ini akan berubah dengan cepat. Jadi gini, kalau saham yang naik dengan berbobot, itu VWAP-nya akan ngejar. Jadi sahamnya naik, VWAP-nya juga akan ikutan. Gitu. Itu artinya apa? Artinya orang makan terus di harga yang lebih tinggi. Otomatis orang makan terus di harga yang lebih tinggi dengan bobot yang besar, dengan volume yang besar. Otomatis kan harganya akan naik pelan-pelan. Di saat harga price-nya naik, jadi dia akan ikutan. Tapi kalau harga sahamnya naik tapi VWAP-nya stuck, nggak naik, nggak ikutan naik nih. Nah, biasanya ini gampang turun. Misalkan kalau pagi-pagi breakout, sahamnya naik, harga sahamnya naik, tapi VWAP-nya nggak naik. VWAP-nya stuck. Misalkan sahamnya udah naik 5 poin, tapi VWAP-nya masih stuck. Naiknya cuma dikit-dikit. Nah, itu biasanya ada rawan dia bakal turun. Nah, biasanya yang gue acuin adalah VWAP-nya. Gue selalu ikutin, kalau mau, idealnya ya. 3% di bawah VWAP belinya, jual 3% di atas VWAP. Jadi gue akan selalu begitu. Dan itu bisa gue praktekin di saham second liner lah gitu. Di saham second liner. Jadi itu yang selalu gue pakai. Prinsipnya kayak gitu. Jadi misalnya ini contoh ya. Ini kan 12.52 VWAP-nya Medco. Nah, berarti gue akan beli dari 12.52 kurang 3% itu berapa? 12.14. Jadi range gue beli adalah dari sini 12.50 sampai 12.15. Range ini akan gue beli. Jualnya kapan? Jualnya 12.50 tambah 3%. 12.85 sampai 12.90. Jadi misalkan gue beli di 12.50 nih, dia naik ke 12.85, 12.90, gue jual. Kayak gitu. Dan biasanya gue biasa suka pasang. Jadi gue jarang yang kayak langsung haki gitu, buang gitu, enggak. Dan beli juga langsung haka, enggak. Gue biasanya tuh ngantri. Jadi gue akan nyebar bid di sini, kan 12.50 nih, gue akan nyebar bid letak di sini. Jadi kalau dimakan ya oke. Habis itu jualnya juga
gue pasang mendekati 3% VWAP. Berarti tadi kan 1280, 1285. Nah, gue pasang di sekitar sini. Jadi gue bukan yang haki, tapi gue pasang bid, pasang over. Jadi gue jadi maker, gue jadi penyedia likuiditas, bukan pemakan likuiditas. Gitu ceritanya. Cara-cara trading gue tuh begitu, cara scalping gue tuh begitu. Gitu. Jadi yang gue incarin pertama itu adalah, pertama, kalau pagi-pagi satu saham dia turun, ya saham yang bukan kecil banget ya, tapi saham yang second liner lah. Second liner. Kok link telegramnya di mana? Di sini, bentar. Makasih ya. Jadi gue selalu incar, prinsip gue kalau scalping tuh begitu sih. Nih ya, di kolom komentar ya. Siapa? Pak peserta anonim. Gitu ya. PAMG ya, PAMG cukup ramai. Jadi itu ya, balik lagi. Yang tadi yang scalping tuh saya prinsipnya kayak gitu. Jadi gue bisa scalping di BRI, bisa scalping di saham-saham gede. Cuman kalau saham-saham kecil tuh gue nggak mau sih. Biasa kalau lotnya terlalu tipis atau mungkin yang terlalu rapi, kayak apa ya, PV ya. Kemarin kan yang paling ramai itu PV kan. Nah PV itu lot-lot begini tuh gue agak takut. Gue nggak berani. Gue bisa main yang rada gede lah. Karena gue nyesuain apa? Nyesuain gimana ya, bentar. Gue nyesuain ini gue sih. Profile risk gue. Kalau misalnya gini, kalau beberapa hari tuh gue ngikutin PV, mungkin gue bisa ikutan. Tapi kalau cuma tiba-tiba kayak, Han, main PV yuk, gue nggak berani, nggak berani langsung. Kayak kemarin Cem ya, Kambina ya, Kambina. Nah ini tuh, nah kemarin tuh gara-gara market, ini gue sayang banget sih. Gue nonton yang gue lihat, dia dibuang sampai 170, terus tarik sampai arah. Bayangin kalau kita masuk di sini udah 40%. Cuman karena faktor market ya, marketnya kurang begitu enak, jadi gue nggak berani ikutan. Padahal kan turunnya pagi-pagi kan, itu masalah psikologi. Kadang marketnya udah kurang enak, jadi formnya bukan form untuk trading gitu loh. Jadi males. Jadi cuma nonton doang. Kemarin arah lagi. Ya udah nggak usah lihat. PAMG, PAMG cepat kita lihat ya. PAMG kemarin tuh ada buangan ya. PMG kena UMA kan, hati-hati loh. Kena UMA bisa kena suspend. Hati-hati sekarang. UMA sekali, suspend 2 kali langsung masuk FCA. Hati-hati. Ya, jadi hati-hati. PMG lagi rame sih, gue lihat. Ini ya, kita coba hitung. Kira-kira average mereka tuh di berapa? Average mereka, katakan kita ambil dari sini ya. Ya sempat naik tanggal 21 Mei. Average-nya ada sekitar 84. 84. 84 ya. Mereka kayaknya udah jualan. Nah, coba kita lihat di sini. 12 Juni sampai ya 14 Juni mereka ini jualan. PDAI ya udah jualan nih. Ini kode-kode yang ini PD-nya bukan PD retail ya. Nah, ini cara membedakan. Ini sebenarnya kan kode PD biasa diidentifikasi sebagai retail kok, bukan. Lihat. Misalkan PD di sini, tapi yang di kanannya apa? Coba kita lihat yang kemarin. PD di kanan, tapi yang di kiri, oh ini nggak bisa mencerminkan sih. Bentar, apa sih saham yang lagi rame? Coba PV. Ini juga nggak kelihatan. Apa ya? Coba lihat. Oh, BBRI. Nah, kelihatan. Misalkan nih, tiba-tiba PD-nya di sini. Tapi YP, CC, OD, XL, XC di kiri. Berarti PD-nya diidentifikasi bukan dipakai retail. Gitu ya.
PD-nya kan kalau IPOT itu kan ada fund. Nah, PD aja bisa ikut fund. Jadi jangan langsung bentuk. Jadi kalian harus lihat retail, mostly retailnya di mana, kondisi retailnya, broker retailnya di mana, kayak gitu. Yang kita lakukan harus apa? Harus against retail, kode retail gitu. Jadi misalkan ini kan di sini nih CC, YP, OD, ya EP nih, MNC, XC, XL, NI kan di kiri semua nih buy. Tapi di sisi lain kita lihat ZP, RX, YU, BB, LG, ya FS, ya di kanan semua jualan. Nah berarti itu istilahnya distribusi. Gitu. Kalau money management di scalping gimana kok? Apakah untuk ordernya pakai Marshall Angle? Enggak sih, gue biasanya paling split order doang sih. Kan ada range tuh tadi yang gue sebutkan, 3%. Ya gue pasang aja, gue split aja di sini. Dan biasanya kalau scalping tuh gue nggak sesuaiin sama porsianya aja. Nggak pernah yang all in gitu, nggak pernah gue. Jadi gue sesuaiin aja biasanya. Tapi biasanya pakai split. Kalau mau pasang gitu ya. Kan lagi ngumpulin barang nih. Gue split. 3. Ya range itu di split aja. Random. Kan biasanya kalau nggak salah tuh beberapa sekuritas tuh bisa nyari price yang paling bagus di mana. Pasang SL-nya gimana kok kalau scalping? Begitu dapat pasang 2% gitu-gitu. Ya namanya scalping harus mantau ya. Kalau begitu dia kira-kira buangannya jelek, misalkan gini, ternyata, ini gue kasih contoh lagi. Ternyata, biar ini misalnya. Kan kalau kalian pernah ikut Michael Leo kan sering ngomongin formasi serang ya. Formasi serang. Formasi serang itu, gini. Formasi serang itu, ini dipagerin, tebal lotnya. Ini pagar, lotnya tebal. Pokoknya ini tebal. Terus ini kosong, ini agak tipis lah. Tapi ini kayak somehow pergerakan di sini lebih aktif. Dia beli, ini kadang habis, diisi lagi, habis, diisi lagi, habis, diisi lagi. Tapi ini dipagerin, tebel. Katakan di sini 100.000 lot, sini 120.000 lot. Tapi ini nggak habis-habis diisi. Nah, itu biasa mereka lagi ngumpulin barang. Apalagi harganya tuh deket-deket sama VWAP. Mereka lagi ngumpulin barang. Beli, cicil, beli, cicil, beli, cicil. Nah, begitu mereka udah kelar, ini mereka tebelin, ini mereka makan atau mereka cabut. Begitu mereka cabut atau mereka makan, pasti saham itu jalan, naik ke atas. Itu artinya fase akumulasi yang tadi mereka lagi beli di sini tuh udah. Jadi, kalian perhatiin, kalau di sini diganjel, ini diganjel lumayan banyak, atau dua ini diganjel gitu ya. Lotnya aneh lah, pokoknya gede banget dibanding yang lain. Tapi di sini tuh dimakan, diisi, dimakan, diisi, dimakan, diisi. Nah, itu biasa habis ini kelar, ini dibongkar, pasti terbang jalannya. Itu biasa naik. Nah, sebaliknya kalau lagi jualan, jadi jualan tuh ada dua tipe. Jualannya tuh, bentar ya. Ini gue udah jawab. Jualannya tuh ada dua tipe. Tipe pertama adalah mereka haki. Jadi mereka langsung cabut bid lah, buang kiri, segala macam, gitu. Biasanya tuh saham-saham yang kecil tuh, makanya saya nggak suka saham-saham kecil kalau main saham kecil tuh kayak gitu resikonya. Begitu mereka kelar tuh mereka cabut bid semua. Itu yang gue males. Jadi mereka akan guyur kiri. Tapi ada juga tipe yang jual kanan. Jual kanan seperti apa kok? Ini ditebelin, bidnya ditebelin semua. Overnya ininya tipis. Ini tebel, ini tipis. Atau mungkin ini beberapa tipis lah. Ini begitu dimakan, diisi lagi. Dimakan, diisi lagi. Dimakan, diisi lagi. Jadi 4.200-nya nggak habis-habis. Nah, itu mereka lagi jualan kanan. Kenapa ini harus ditebelin kok? Karena biar asumsi orang-orang lihat, wih, kan kalau retail kan gampang kan lihat. Oh, ini tebel nih. Pasti dijagain dong. Ya udah gue beli di sini. Nah, mereka nggak sadar kalau ternyata mereka itu lagi jualan di sini. Jadi dimakan diisi, dimakan diisi, dimakan diisi. Nah, ini biasanya indikasinya lagi jualan. Kelihatan kan? Kelihatan ya tadi yang gue tunjukin ya. Nah, mereka jualan. Isi lagi, kita makan, ada yang makan jualan, ditebelin lagi, diisi lagi, dibuang, diisi lagi. Nah, itu biasa jualan. Begitu udah mereka kelar, mereka akan turun. Sahamnya akan turun. Nah, ada kalanya mereka jualan
turun terus naik lagi. Nah, deket-deket area ini mereka jualan lagi, begitu lagi, kayak gitu. Nah, itu cara jualannya, ada dua. Jadi, yang pertama buang kiri, yang kedua hajar kanan, buang kanan gitu. Gitu, gila. Malah belajar scalping kita. Semoga membantu ya. Ntar kita, ya mudah-mudahan kalau misalnya ada kesempatan bisa live trade, ntar kita live trade. Jadi bisa saling praktek gitu, sekalian lihat. Prinsipnya pelajarin VWAP itu, biasanya kalau gua main 3% di bawah sama jual 3% di atas. Gitu. Semoga membantu. Mau praktek, nggak usah praktek langsung, tapi liatin. Misalkan ketemu nih satu saham ya, kalian liatin aja VWAP-nya. Pokoknya kuncinya gini, satu saham kalau dia begitu buka jam 9 dia naik, itu menurut gua potensi dia turun lagi tuh gede banget. Makanya hati-hati. Jadi sebisanya sabar dari jam 9 sampai jam 10 tuh sabar. Kalau lihat saham yang begitu naik, jangan langsung ngejar, mati. Apalagi VWAP-nya udah jauh. Tapi kalau begitu dia mendekati VWAP, nah itu boleh. Boleh. Tapi kalau enggak ya jangan. Nah begitu, kalau tiap jam 9 sampai jam 10 sahamnya turun, tiba-tiba baru buka market, turun, terus kita lihat kayaknya bukan masalah sahamnya, tapi masalah market ya. Nah biasanya dia bakal akan rebound. Nah begitu dia turun itu, cek Bollinger Band-nya di 5 menit, atau mungkin di 1 jam chartnya. Kalau dia keluar Bollinger Band bawah, kalian boleh pertimbangkan untuk beli. Jadi misalkan market 5 menitnya chartnya sideways, tapi begitu dia buka market drop ke bawah, nah itu kalian boleh pertimbangin beli. Gitu. Screening awal scalping saham-sahamnya sama aja sih, cuman balik lagi misalkan gue screening dapat ESA gitu ya, contoh ESA, atau dapat ADMR atau dapat MBMA. Nah itu tinggal gue mutusin gue mau scalping atau mau swing, gitu doang. Nyarinya simple. Kalau mau scalping gue pakem ini yang gue pakai, kalau mau swing gue pakem ini yang gue pakai. Itu doang. Screening yang sama. Gue bukan tipe yang ngejar top gainer gitu-gitu sih. Jarang banget. Dulu pernah, tapi udah jarang banget. Karena isinya sekarang tuh kecil-kecil semua, jadi gue males. Bagaimana screening awal saham yang jam 9 drop? Nggak bisa. Itu cuman daftar yang kalian bikin, kalian lihat. Kalau gue kan pakai monitor double. Yang di iPod kan bisa banyak tuh bid over kan. Kalau kalian lihat IG gue kan kelihatan tuh bid overnya banyak. Nah itu biasa watchlist gue lah. Jadi lihat begitu tiba-tiba ada yang turun dalam, tinggal di start cek, oh bisa nih, ya langsung eksekusi gitu. Jadi gue kebantu sama watchlist gue yang ada di screen. Di screen kan banyak tuh bid over, order book lah. Sebutannya order book kayak yang di sini nih order book nih. Nah, gue tuh biasanya sekali lihat tuh sekitar 20-an, 30-an bid over itu. Order book itu. Jadi gue susun, ini blue chip, ini yang second liner, ini yang sektor ini, nah yang watchlist gue yang sebelah kanan. Jadi gue lihat saham-saham yang mungkin bisa gue mainin. Tinggal lihat. Jadi kalau misalnya begitu buka jam 9 dia drop, terus gue tinggal buka chartnya, oke, ini oke, ya udah eksekusi langsung. Jadi gue nggak screening di saat itu gitu. Harga yang tiba-tiba naik di akhir jam perdagangan, apakah bisa diprediksi seperti MAPI kemarin? MAPI itu, sebentar ya, coba lihat. Dia naik saat tutupan, besok mungkin turun. Ini biasa, order begini biasa order instansi. Jadi kalau dia naiknya karena dekat tutupan, ini kan tutupan yang pre-close, dia naik. Nah itu biasanya karena ada order institusi yang harus diselesain di kemarin, di akhir minggu. Makanya mau nggak mau dia harus hajar kanan, jadi harga sahamnya naik. Tapi ini Senin gue yakin turun lagi kok. Pasti turun lagi. Karena kan MAPI kan ada ini kan. Ada yang ada curcol di Telegram. Kita berdarah. Kalau ini kayaknya lebih ke karena ini sih, karena ada fund yang beli. Jadi mau nggak mau ordernya harus selesai di situ, jadi dia ditarik. Ntar lihat aja Senin pasti turun kok. Rabu kita libur ya, Senin Selasa libur. Jadi
Rabu mungkin dia akan turun ke sini. Gitu. Jadi di market tuh banyak banget selain yang namanya fundamental, technical, tapi hal-hal lain tuh banyak banget. Kayak rebalancing MSCI, rebalancing FTSE, rebalancing indeks lokal segala macam itu sangat mempengaruhi. Ini mungkin ada indeks ada rebalancing di MAPI. Makanya tutupannya ditarik. Jadi harus nyelesain order. Jadi mau nggak mau tutupannya ditarik. Coba lihat ya, MAPI itu ada akumulasi. Ya cukup bagus. Ini bisa inverted head and shoulder nih. Nih. Ya, tak gambarin. Mana ya? Di sini. Inverted head and shoulder. Ini ada inverted head and shoulder di MAPI. Lihat, kalau ini yang nggak dijebol, 1370 yang nggak dijebol, tutupan berarti mungkin bisa bentuk saham ini. Gitu. Kita lihat. Oke, udah jam 12. So, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, so thank you buat teman-teman. Semoga topik hari ini bermanfaat buat kalian. Ilmu-ilmu yang di-share bermanfaat buat kalian. Silakan dipraktek kalau mau. Ya, yang penting kuncinya adalah praktek. Kalau mau belajar, jangan pakai lot gede dulu. Belajar pelan-pelan dulu. Coba dulu 1 lot, 2 lot. Jadi ngerasain dulu. Oh, ini loh rasanya. Itu sambil belajar kan. Nah, begitu udah pakem, udah oke, baru dicoba. Oke, so kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga ini semua bermanfaat. Selamat berakhir pekan. Ya, hari ini long weekend juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah, thank you guys. Terima kasih.